Untuk teman-teman yang lain yang antusias terhadap matematika, saya juga udah kasih linknya seperti Samuel kelas 11 IPA, Samuel Kenji kelas 12 IPA, kemudian David, Jolie, terus Angelia Margaret, Benedict, dan lain-lain ya. Tapi ya mungkin kurang antusias atau ada pekerjaan lain. Oke, boleh kita mulai nomor satu. Ini tingkat kabupaten lagi ya. Saya belum sempat buka lagi yang tingkat pusat dan masih berkutat dengan matematika wajib bukan lanjutan. Kan soalnya tadi udah saya kirim ya nomor 1 sampai 10. Ada yang mau duluan ngasih penjelasan jawaban dari soal-soal tersebut untuk Lauren sama Samuel? Boleh di Pak saya nomor sekian gitu. Coba nomor berapa? Nomor satu boleh Pak. Ya boleh. Eh iya Di skill notepad lagi ya Pak. nggak punya itu ya, Hmm? nggak punya. Bisa tulis Pak, bisa tulis, bisa cuek. Oh bisa ya. Ini siapa yang Bisa udah cuek sih gabung nih Pak. sebentar. Hmm. Ya, Oke, terima kasih Samuel udah gabung ya. Samuel kelas 12 atau kelas 11 nih? 11. Oh, ya udah. Oke, silakan ya skill coret-coret. Ini di ininya ya, di screennya aja. di samping aja oke Sambil Pak. di samping. Sambil dijelaskan nanti ya. Coba udah Pak. Jawabannya 100. 100 tunggu sebentar. Coba dijelasin. Sebuah persegi dibagi dua persegi panjang, seperti terlihat pada gambar, diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60. Maka luas persegi adalah Ya, kan pertama itu persegi panjang yang bagian atas ini. Itu mm-mm, ada S1, 2S. mm-mm, Eh, kok dia miring gitu? Bentar, Pak. Aduh, mm-mm, aduh. Mau hilang sih. Ya, jadi kalau ditulis ulang, mm-mm, kan jadi persegi panjangnya yang panjangnya S, ini juga mm-mm, S. mm-mm, Nah, kalau kemudian persegi panjang kedua, dia satu sepertinya lagi. Kalau ini mm-mm, kan digabung jadi S. mm-mm, Ini mm-mm, gabung jadi S. mm-mm. Ini juga ada S lagi. Di bawah juga ada S. Jadi total S-nya ada 6. Karena 6 S bilang 60, maka S10 berarti luasnya S kuadrat 100. S salah ya. S-nya ini ya, yang ini ya. Iya, S terus S, S. S. Ya itu di garis itu 2 S tadinya. Jadi ada dua gini ya garis S. ya. Iya, Terus dijumlah semuanya nih. Jadi berapa? jadi 6 S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 S. Terus Dibilang diapain? 6 S itu 60. Penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60. Ya, jadi S sama dengan 10. Mm-mm. Maka luas persegi panjang itu S kuadrat berarti 100. Ya, oke.
Betul. Sekarang coba Lawrence mau kerjaan yang mana? Nomor 2, Pak. Ya, bisa dicoret-coret lagi sama kayak itu. Kita harus pandai teknologi ya biar ini. Jadi soal itu kan ada diketahui ada 6 pilihan jalan yang Mm-mm. dapat digunakan dari kota A ke B. Berarti kita tulisnya A ke Mm-mm. kota B Iya. itu sama dengan 6 jalan. Terus B ke C itu ada ada 8 jalan. Oh, udah sih. Oke, terus karetanya kayak cara berapa banyak cara yang kita gunain dari A ke C, tapi melalui kota B juga, berarti sama dengan 6 dikali 8 sama dengan 48 cara. Terus ditanya juga cara pulang kembali dari ke kota A melalui jalan yang berbeda ketika saat pergi. Nah, Mm. karena tadi Jadi, pas awal karena pas awal pergi itu udah kepake satu jalan, jadi pas mm, pulangnya biar gak ketemu sama jalan yang sama yang jalan yang buat berangkatnya gitu, eh, yang 6 ini kita kurangin satu jalan jadinya ada 5, 8 ini kita kurangin satu jalan jadinya ada 7, berarti 5 dikali 7 itu sama dengan 35. Karena ini tanya banyak cara memilih jalan yang dapat dilalui ketika pergi sama pulang. Itu berarti mm, tinggal dikali aja dua-duanya 48 dikali 35 sama dengan 1680 cara. 1680 cara. Jadi, eh, coba saya rapin lagi ya. Berarti jawabannya benar Iya, tuh. ya. Coba dihapus. Biar mau dicoret-coret dulu nih. Nah, oh, nggak pakai hapus semua gitu. Nah, gitu ya. 6 Oh ya. pilihan di sini ya. Saya tulis di sini nih. Nih, kota A ke kota B. Ada 6 pilihan tuh. Jadi kalau digambar gini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam tuh. Terus ada pilihan jalan dari kota B ke C. 8 nih. Tadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Saya tulis biar kecilan dikit ya. Nih pakai ini. Nah ini. Di sini 8. Di sini tadi 6 ya. Terus jika seorang akan berpergian dari kota A ke kota C langsung di sini melalui kota B, pulang kembali lagi kota A melalui jalan-jalan yang berbeda dari ketika satu pergi banyak cara milih yang dapat dilalui adalah tadi gimana 6 kali 8 dulu ya. 6 kali 8 Iya, Pak. 6 kali sama 8 dengan 48. 48. Terus pulangnya melalui cara yang berbeda. Berarti Dikurangin pakai satu cara berarti jadi 4. yang pertama kali dia jalan ini nggak dilalui lagi ya. Jadi yang Ya. warna kuning nggak dilalui lagi nih yang ini sama yang ini. Jadi sisa 5, yang ini 5 baliknya. Terus yang di sini juga nggak dilaluin lagi. Jadi 7. Nah, kali 7 sama dengan 35. Nah, 35 dikali 48 40, 20, 24, terus 8 kali 3 24, 12, 13, 14. 1680. Oke, tepat. 480. Untuk Samuel mau ikut jawab? Udah dikasih soal kan tadi? Saya tamu, Pak, saya tamu. Oh, tamu. Iya, iya. Sekarang IHSG lagi. Nanti boleh komentar ya, boleh nanggapin Samuel. Bentar, Pak. Untuk minggu depan matematika lanjutan ya.
Ini saya udah mulai pakai stylus pen nih, jadi udah nggak pakai mouse lagi, jadi lebih rapi. Jadi nanti tulisannya lebih kecil-kecil. Untuk Lawrence dan Samuel besok udah mulai belajar lagi ya, kelas 11 ya. Tapi hari Rabu Kamis karakter camp. Cuman belajar cuma 2 hari. Atau mau Lawrence lagi nggak apa-apa, boleh di skip dulu ya sekarang kalau belum dapat jawaban. Ini karena kita kan ini ya harus menguji murid gitu. Jadi usahakan jangan saya dulu yang ngerjain. Karena yang bakal dites kan murid nanti. Oke, boleh nomor 3. Ada yang mau nomor 3 nih? Biar ada space kosong gimana ya? Oh, di sini aja lah yang kecil-kecil nih. Oke, nomor 3 nih biar harus ada progres ya biar cepat selesai kita malam ini. Pada papan tertulis 90 bilangan asli dari 111 sampai AB. Jadi totalnya ada 88 bilangan. Satu ya. Jadi yang AB-nya itu menjadi 89 dan 90. Hasil penjumlahan seluruh bilangan papan adalah A. Jadi kita tulis di sini pakai yang kecil aja nih. Satu tambah satu tambah satu titik-titik gitu ya. Sampai ditambah satu lagi. Nanti ditambah A ditambah B. Itu hasilnya menjadi A gitu. Demikian juga perkalian semua bilangan di papan adalah A. Nah, karena ini A, satu kali satu kali satu kali satu itu sama juga dengan 1 × 88 ya. Dikali A, dikali B, hasilnya jadi berapa? Jadi AB ya, sama dengan A. A juga tuh. Nah, karena yang ini harus disamakan nih, ini kan persamaan satu nih, ini persamaan satu, ini persamaan dua. Jadi ini saling keterkaitan. Jadi kalau dijumlahin yang satu tambah satu sampai 88 itu jadi 88 ditambah berapa? AB ya. A plus B bukan AB. Sama dengan AB. Tuh. Nah, jadi yang di ruas sebelah kiri nih saya pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi AB min A dikurangin min B dikurangin berapa? Min 88. Nah, jadi 0 di sini. Oke, terus untuk bentuk yang ini kita bisa menjadi bentuk ini A min satu ya dikali B min satu gitu. Nanti dikurangin satu lagi di sini. Min 88-nya pindah ke ruas kiri aja ya. Jadi 88 di sini tuh. Nah, sekarang kita coba kita buktiin kenapa min satu di sini. A kali B berapa? AB ya. Min satu kali B min B. Terus A kali min satu min A. Satu kali satu jadi satu. Min satu kali min satu jadi plus satu. Nah, karena dia harus hilang min satunya, ini harus ditambahin. Gitu. Nah, jadi bentuk yang ini
Saya tulis ulang lagi, A min 1 dikali B min 1 sama dengan 88 ditambah 1. Jadi hasilnya berapa tuh? 89 ya. 89. Nah, karena A sama dengan 89, ini bilangan prima bukan? Bilangan prima ya. Faktornya berapa tuh? 1 ya. Jadi kalau misalkan A-nya sama dengan 2 ya. B-nya berapa tuh kalau dijumlah? Ini yang pakai ini nih, A tambah B sama dengan 89. B-nya sama dengan 90 ya. Kalau kita masukin di sini nih, A 2 dikurangin 1 dikali dengan B kurang 1 berapa? 89 tuh. Jadi boleh menggunakan pengandaian ya. Di sini 88 nih. Yes. Nah, digeser dulu. Nah, kenapa mesti di sini A-nya sama dengan 2? Karena kalau 1 dikurang 1 jadi berapa? 0 kan? Nah, jadi kalau 1 kurang 1, misalkan A-nya sama dengan 1 nih. Terus B-nya sama dengan 90 berapa? 91 ya. Ini jadi 0 nanti di hasilnya. Jadi 0 makanya nggak pakai A sama dengan 1. Maka A-nya ini harus lebih dari 1. Maka A itu syaratnya harus lebih dari 1. Nggak boleh 1 atau sama dengan 1. Jadi harus 2. Karena di sini 2 ya, terus ini ditambah, maka nanti hasilnya menjadi A sama dengan 2. B-nya tadi berapa? 90 ya. Jadi dikali 2 nih. Pertanyaannya kan nilai A adalah 2 kali 90 gitu. Sama dengan 180 jawabannya nih. Nah, sekarang kita buktiin nih untuk yang A ini ya. Kalau misalkan 1 ditambah 1 sampai 88 itu menggunakan penjumlahan nilainya 88. Sekarang kita tambahin dengan nilai A berapa? 2 ya. 2 di sini. B-nya berapa? 90. Berapa tuh kalau dijumlah? 88 ditambah 92. Hasilnya menjadi 180 gitu. Jadi jawabannya adalah 180. Begitulah teman-teman nomor 3. Jadi ini adalah penjumlahan biasa ya, bukan aritmatika atau geometri karena di sini selisihnya nggak ada nih. Oke, lanjut nomor 4. Siapa yang mau ini? Atau kalau misalkan udah ada jawabannya saya tulis di sini aja nggak apa-apa. Boleh. Nomor 4 Pak bisa mungkin. Mm-mm. Boleh ya. Ya nomor 4. Ya, Mm. Coba saya bantu tulis di sini ya. Mm. ya. Oke. Mm. Udah, Pak. Iya, coba boleh ya, tulis. Nanti saya yang tulisin di sini. Biar rapi ya. Oh, oke. Iya, Pak. Nah, saya Mm. coret-coret ya, Pak. Iya, nggak saya yang coret-coret, kamu yang ngomong aja. Oh, oke, oke. Mm. Tadi A itu sama dengan 104 kali 105. Bisa dijelasin kenapa 104 dikali 105? Ya, karena 104 kali 105. Ah, dibagi dua. Kurang bagi duanya, Pak. Dibagi dua, ya. Itu itu Pak, umum penambahan bilangan natural. Bukan pakai SN ya? Ini bisa Ya, juga bisa pakai gini SN. nih. Bisa. Ya,
Coba kita buktiin dengan ini aja ya. N-nya ada berapa? 104 ya? Ya, Dibagi 2. 2 kali 1 ditambah 103 kali 1 ya. Kan ya bedanya Pak. 1 ya. Nah, Hmm, 104 dibagi 2, 52 dikali 105. Coba kita hitung apakah sama dengan ini? Sama ya, ternyata tuh 52 dengan 105. ya Pak. Hasilnya berapa? 52 kali 105. Nggak perlu dihitung Pak, kan dimintanya pembagian langsung. Ya, oke, boleh. 52 kali Hmm, 105. Hmm. ya itu saja Lanjut gitu yang Pak. B. Mm-mm. Yang B ya tinggal masukin rumus yang sama, SN-nya gitu. Mm. Mm-mm. Jadi Nanti berapa? eh, N-nya itu 1/3 bagi 2, A-nya 3, Mm-mm. B-nya A-nya 3. 1. Oh, udah dapat Hmm? gitu. A-nya 3, Ya, B-nya 1. B-nya 1 Oh, ya. kenapa 1? Kenapa B-nya 1? Kan 103 Nah, bagi 2. ya kan 3 tambah 4 tambah 5 seterusnya berarti cuma 1. Oh, ini langsung dimasukin ke sini gitu ya. Ya, masukin aja Pak. Ya, Jadi 52 kali 105 ditambah nilai B-nya berapa? Ini kan A ya. nggak langsung masuk Pak. Nanti kan Gimana bisa tuh? dicoek, nanti bisa dicoek angkanya kalau mirip Pak. A sama B-nya. Oh, Kalau ada faktor yang sama bisa coek gitu Pak. Dari kecil, makanya nggak usah hitung besar langsung. Coba-coba lanjut lanjut gimana tadi? Kan itu yang B itu N-nya 1/3, Mm-mm. Ya, ini 103. A-nya 3, A-nya jadi 3 tanda G tulis. kurung. Eh, bukan Mm-mm. bukan gitu Pak. Gimana? Bukan gitu Pak. 1/3 yang B itu kan sama dengan 1/3 bagi 2, tanda Mm-mm. kurung. Mm-mm. Ya tanda kurung 2 kali 3, 2 kali Ya, 3 terus? tambah 1/3 kurang 1 kali 1. Oh, pakai yang rumus yang tadi. Ya, Iya, rumus tadi makanya A-nya itu. ya, ya, ya. Maksudnya kayak rumus SN ya. Jadi Iya, rumus saya maksudnya Pak. 103 dibagi Terus 2 3/2. dikali 6 terus 9 ya. Ya, 109 oh 1/9. eh, kan 103 ditambah 6 kan? Hasilnya koma jadinya Pak. Kan sekarang dua-duanya. Enggak maksudnya yang Beda. ini nih 2 kali 3 kan 6 ditambah Ya, 103 1/9. Kayaknya 109 kan? salah ya. Ya, tapi kan kalau itu hasilnya jadi pecahan. Kan, apa yang salah ya? Oh ini tunggu nih s- tunggu Satu, 106 dikenal 103. Bener 103 ini ya. ya ada salah ya? Dua. Oh, itu engkong satunya Pak. Dia 102 kali 1. Ini bukan Engkong 103 satu. nih. 104 ya. Coba nih kita hitung nih. 163 tambah 1. Coba kita hitung nih misalkan kita mulai dari 1 ya sampai 5. Hmm, Kamu kan nulisnya di sini berapa nih? ada 5 5. ya. Mm-mm. Iya. Kamu kan langsung dikurangin sini kan. Nah, gitu 4 kan. Hmm, Betul nggak? Harus iya. ditambah 1 lagi. Tuh. Ada satu lagi. Biar harusnya Oh iya Pak. 5 di sini. Berarti ini salah ya. Bukan 104 tadi. 103. 104. Makanya dia bilangannya aneh gitu. Ini saya hapus dulu yang ini. Biar lebih. Kita selesai nggak selesai tetap selesai jam 9 ya. Maksudnya nggak semua nomor kita harusin malam ini. Yang penting latihan. Ya Pak. Ini jadi 104. 72 Dua ya. dikali dengan 109.
Maka dapatnya 52 dikali seratus Hmm, lima ditambah 72 oh, Pak. kali Enggak, Pak. 109. Kan ini nih nilai A tambah B. Itu kan dibilangnya tidak memiliki faktor persekutuan positif selain satu. Berarti Oh iya, iya dibagi, tapi bagi angka dibagi dulu jelek, ya. Pak. Ya, bagi angka Mm. jelek, Pak. Harus Ya coba angkanya kayak dilihat dulu. hmm, bisa ambil dua. Berapa hasilnya? Aku aku dapat sih itu 105 bagi 106. 106 atau 109? 106 dapatnya. Jadi A Terus langsung tambah di B itu satu. mm, A tambah B Ya 105 tambah 106 berarti. 14, Berarti 211. Eh, apa? 214 sih. Enggak, kan 105 tambah 106, Pak. 5 tambah 6 So- 11. Oh iya 106 ya bukan 100. Salah-salah. Jadi di sini 6. Oh iya, 6. Jadi cabangnya 211. Ya, oke. Terus ini udah selesai ya. Sekarang nomor yang lain lagi. 5, 6, 7, 8, 9 nih boleh yang ini dulu, boleh ini dulu ya silakan. Yang nomor 6 itu barisan geometri ya karena rumus-rumusnya jarang banget dikeluarin dipakai, harus dihafalin dengan menggunakan rasio. Oke, boleh siapa yang mau geometri nih. Nomor 6, Pak. Oke, boleh. Saya yang bantu coret-coret ya. Nanti silakan ditulis di sini. Jadi, Mm. Saya yang nulis aja ya biar eh, Lawrence eh, bicara aja. jadi U2 itu sama dengan AR. U2 itu sama dengan AR. Berarti AR itu sama dengan 8. Karena di soal udah dikasih tahu. Hanya sama dengan 8 ini. Ya, Ya, terus terus jadinya AR pangkat 4. AR pangkat 4 ditambah AR pangkat 6 sama dengan 17/4 dikali AR pangkat 5. AR 5. Ya, AR pangkat 5. gini. Ya, Ya. Terus terus di semuanya itu dibagi sama AR pangkat 4. berarti U6-nya nggak usah ya tulis ya.
karena udah diganti dengan air pangkat 5 ya. Nah, terus air pangkat 4-nya berapa? Semua itu dibagi AR pangkat 4, Pak. Jadinya AR pangkat 4-nya jadi satu, Mm-mm. satu tambah R pangkat 2 sama dengan 17/4 kali R. Oke, lanjut. Terus, terus semua itu dikali 4 Mm-mm. sama dengan 4 ditambah 4R kuadrat sama dengan 17R. Mm-mm. Terus kita faktorin aja, jadi 4R kuadrat dikurang 17R Mm-mm. tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorin Mm-mm. jadi buka kurung 4R min Terus, 1 kurung, buka kurung lagi R min 4 tutup kurung sama dengan 0. oke, terus, Nah, di bagian kurung 4R min 1 itu kemungkinan rasionya itu ada 1/4. Sedangkan kalau yang di Mm-mm. kurung kedua itu kemungkinan rasionya itu 4. Mm-mm. Tapi karena U1-nya itu sama U2-nya itu bilangan yang nurun, jadi U1-nya Mm-mm. itu tuh nggak mungkin rasionya itu lebih dari satu. Jadi harus kurang dari satu. Jadinya kita pilih yaitu R sama dengan 1/4. Pilih yang ini ya, yang warna kuning ya. Nah, oke. Terus langsung masukin ke, U1 Mm-mm. sama dengan AR dibagi R. Begini. Ya, Kok sama kenapa dengan air di bagian? Sama dengan? eh, sama dengan 8 dikali 4/1 sama dengan 32. Oke, ini benar ya. Berarti nomor 6 sudah selesai. Nomor 3 tadi udah selesai. Nomor 4 juga udah selesai. Yang belum nomor 5, 7, 8, 9, 10. Nah ini coba nih. Saya mau request ini coba dipikirin dulu ya. Tiga soal ini. Atau Samuel mau tamu? Jadi di coba-coba aja. Orang yang suka matematik tuh langka loh. Coba buktiin itu. Yang kalian join ini tuh luar biasa ya. Ibaratnya kalau nggak menang ya pengalaman lah ya. Buat masa depan nih ternyata dulu pernah sama Pak Bayu ikut Zoom gitu. Nanti kalau kalian masuk ke jenjang berikutnya bisa jadi pembina ya kayak waktu kemarin di SMA 19 tuh kan nanti diundang gitu. Yang penting ikut aja gitu. Kalau hasil ya itu terserah nanti gitu. Jangan takut gagal. Kalau ikut itu ada dua cabang, berhasil atau gagal. Tapi kalau nggak ikut udah pasti gagal, nggak bisa apa-ngapain. Tadi ya nomor 8, 9, 10.
Nah, nomor 9 aja tuh gampang tuh. Misalkan K adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil bagi K oleh 100 itu berapa gitu. Pakai ini ya, sisa hasil bagi dari pembagian 100. Tapi kita harus nyari nilai K-nya dulu. Nah, caranya kita harus menggunakan faktor bilangan prima ya, seperti pound faktor gitu, 2024 dibagi berapa, dibagi berapa. Kalau dibagi 5 kan nggak bisa tuh ya, karena belakangnya 4. Pakai bilangan prima tuh, seperti nyari KPK FPB, bilangan bulat positif terkecil, faktor-faktornya. Jadi harus dibagi dengan bilangan prima yang cabangnya itu 2024 gitu. Atau nomor 10 boleh, bilangan real positif, atau nomor 8. Samuel mau, Samuel nyobain? Nanti saya yang tulis-tulis di sini. Saya sendiri menjadi tamu, Pak. Karena biologi. Benar, Pak. Wih, saya itu baru lagi pusing anu, apa. Baru tadi itu baru tadi itu ikut pelatihan saya, Pak, dari luar. Di, oh, tentang OSN, persiapan Oh, OSN. aduh, Yang pusing nyelenggarain saya. siapa? Yang nyelenggarain Ikatan alumni. ikatan alumni, bukan ikatan cinta, bukan. Oh, bukan tentunya. Cuma itu ya, Amanda Manopo ya. Coba saya bantu kerja ini nomor 10 nih. Misalkan X dan Y bilangan real positif dengan X lebih besar dari Y. Udah pasti nih X-nya ini selalu lebih tinggi nilainya dibanding Y. Contoh misalkan 2 dengan 1, 3 dengan 2. Jika diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan dalam kurung 545 dibagi 2, 72 XY, maka nilai dari X tambah Y adalah berapa gitu. Nah, sekarang kita manipulasi aja nih yang ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat kan sama dengan 545 dibagi 272. Nah, karena yang ini ada di sebelah kanan, kita pindahin ke bawah. Nah, begitu ya. Nah, agar bentuk yang ini sama dengan ini menjadi kuadrat-kuadrat gitu ya. Jadi kita harus manipulasi yang X tambah Y dibagi X min Y dikuadratin tuh. Udah pasti bisa nih kalian yang udah kelas SMA nih. Berarti X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Dibagi X kuadrat min Y kuadrat plus ya, bukan, nah gitu. Kenapa di sini nggak ada itunya? Oh nih pakai ya, tetap pakai. Kecuali itu ya, min 2XY terus plus Y kuadrat. Terus kita rapiin lagi. Yang ini menjadi urut-urutannya yang kuadrat dulu ya. Di sini ditambah dengan 2XY. Kemudian di sini langsung dibagi dengan
yang di bawah. Tetap dia menggunakan urut-urutan yang sesuai dari kuadrat itu. Nah, karena ini kita mau ada x kuadrat tambah y kuadrat, dan di sini juga ada x-nya. Nah, kita hilangkan nilai-nilai x-nya ini dengan cara seperti tadi eh Loren ya, sama-sama dibagi dengan xy. Jadi x kuadrat, kedua ruas, semua ruas maksudnya bukan kedua ruas, dibagi xy. Yang ini juga dibagi x-nya jadi sisanya 2 gitu. Terus yang ini juga menjadi x kuadrat tambah y kuadrat dibagi xy min 2. Kan udah ketahuan tuh ya. Xy-nya berapa? Nah ini nih tuh nilai ini sama kan tuh. Nilai ini yang saya lingkarin itu selevel alias setara ekivalen dengan ini. Oke lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ngerti ya? Jadi 542 dibagi 272. Enak nih pakai pulpen stylus ya. Jadi halus. Nah, langsung dikali 2 aja di sini. Jadi 4 ya. 14, 544. Udah tahu lah nggak perlu dikerjain ya. Nggak usah dijelasin ya. Kalau udah kelas 11. 544 dibagi 272. Terus yang di sini juga langsung disamain dengan yang di atas. Di sini 544 272. Jadi udah pasti tahu kan nih. 544 542 tambah 544 berapa? 6 8 10 dibagi 272. Ini aljabar sederhana. 542 dikurangi 544 berapa nih sini? Kok 542 nih? Saya salah nih, 545 ya. Salah tulis, salah tulis. Bukan 542, 545. 545 di sini. Hmm, Di sini 545. Terus di sini jadi 544 ya. Karena dikali 2, 5 kali dan 2272 tetap ya 54, di sini 544 benar. Karena 272 kali 2. Hasilnya bukan 1086 ya. Jadi hasilnya berapa? 1089 karena 5 tambah 4 9. Yang di bawah juga 1545 dikurang 544 1 ya dibagi 272. Nah, ini bisa dicoret ya karena penyebutnya sama di sini. Jadi tinggal hasilnya tuh menjadi 1089. Pertanyaannya X tambah Y dibagi X min Y jadi berapa tuh? Nah, ini aja nih yang X kuadrat ini ya. Saya tulis nih. Kan hasilnya itu menjadi ini ya. Jadi saya tulis lagi X tambah Y dibagi X min Y kuadrat. Itu sama juga dengan 1089 diakarin gitu. Ini kan diakar gitu ya. Berapa tuh? Kalau 30 aja itu 900 ya. 33 jawabannya tuh. Untuk nomor 10. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mau dibahas nih nomor 89. Waktunya masih ada 40 menit.
Kita pakai yang nomor 7 dulu ya. Nih yang geometri nih. Geometri bilangan datar, bukan bilangan tiga dimensi. Ayo sama mau nih. Diberikan segi 4 ABCD dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. AED yang mana itu? AED. 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 Sama dengan luas BEC. BEC itu yang ini ya. Jadi kalau punya ketemu soal seperti ini di gambar ya. Biar nggak lama nanti kerjainnya. Dengan AB sama dengan 50. Di sini tulis 50 cm. AE itu 45. AC 108. Ini total semua ya di sini nih. Jadi saya pakai kurung kurawal. 108. Nah, dari ujung sini ke ujung sini gitu. Maka CD adalah berapa tuh yang ditanya ini nih. Nah, jadi kita tulis dulu nih segitiga AED luasnya itu sama juga dengan segitiga BEC gitu. Nah, maka kita harus menggunakan persamaan perbandingan ya. Nah, yang CD ini sebanding dengan apa? Dengan AB ya, yang ini nih. Tuh, karena dia mempunyai arah yang sama nih, yang ini nih, yang ini sama tuh. Perbandingannya sama nanti. Maka saya boleh tulis CD sebanding dengan AB. Saya tulis lagi biar rapi di sini. Nah, gitu. Terus yang EC nih sebanding dengan apa? AE ya. EC sebanding dengan AE. Tuh begitu. Nah, CD-nya kan udah dapet nih nilainya nih. Belum dapat ya, CD belum dapat. AB-nya berapa? 50. 50. EC-nya berapa? EC-nya 108 nih. Dikurangin 45 ya. Kan AE-nya 45. Tuh. EC-nya 108 dikurang 45. 8 kurang 3. 8 kurang 5. 3 ya. 10 kurang 6. 10 kurang 4, 63. Berarti di sini 63. AE-nya 45. Tuh gitu. Ini boleh langsung dicoret di sini. Sama-sama dibagi 5 ya. Di sini 9. Di sini berapa? 10. Terus 63 dibagi 9 berapa? 9 kali 7 63 ya. Nah, boleh dicoret tuh. Jadi 1 di sini 7. Maka CD-nya saya rapin lagi 10 sama dengan 7/1. Dapat tuh CD-nya tuh. Sama dengan 70 sentimeter. Nah, gitu. Ini adalah materi kesebangunan di kelas 8 9 SMP. Jadi cukup hanya membandingkan dari yang warna putih aja di sini ya, yang warnanya ini dengan ini gitu. Jadi nggak perlu menggunakan ini. Dia hanya pengecoh aja. Kadang-kadang tuh trik pembuat soal bahwa kita make itu ternyata nggak dapet. Ini udah dapet. Oke, boleh siapa lagi? Sisa-sisa soal itu.
Nomor 5, Kak. 5. Oke, gimana? Saya tulisnya di mana ya? Biar nggak kapus ya. Eh, di sini aja ya, di ruang kosong di sini nih. Yang penting kena space gitu. Kita harus manfaatkan space seminimal mungkin. Boleh? Ayo. Jadi kan itu 2024, kita pecah Mm-mm. jadi kayak eh, X1 2024 ya. X1 X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 Oke, sama dengan terus 8 sama kenapa 8? dengan Oh iya 8. 8 ini, betul. Mm. Iya. Lanjut. Terus kita tuh mau bikin X1 X2 X3 sama X4 itu lebih daripada 0, tapi karena X1-nya eh bentar, bentar. Gini maksudnya. X1-nya itu jadi X1 ditambah 1 X1 ditambah 1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 8. Kenapa ini ditambah 1? Karena Karena itu kan digit pertama. Digit pertama itu tuh nggak boleh 0, 0. harus lebih. Iya. Oh. Iya, 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 iya. Oh, jadi ini bukan ditambah ya. X1 dengan X2 dan X3 itu harus lebih dari 0 ya. Maksudnya begini ya, bukan tambah ya. Tuh. Oh. Oke, terus lanjut gimana? Jadinya yang plus satunya itu pindah ruas ke 8. Jadi X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. 7. Mm-mm. Terus? Terus kita pakai rumus teorema star and bars. Mm-mm. Jadinya sama dengan 7 ditambah 4 pangkat min 1 kombinasi Empatnya, 7. empatnya dari mana itu? Empatnya dari jumlah itu ya X1, X2, X3, Oh iya nih, X4. Ada 4. jumlah bilangannya Iya. sama dengan Sama dengan 10 faktorial. 3 ya. Mm-mm. Nah ini Iya. namanya kombinasi nih. Kombinasi dari, kalau ada bilangan gini, tulisannya gini nih. 10 C3. Betul, 10 faktorial ini sebenarnya di kelas IPS nggak ada ya, cuman kamu mau belajar nih bagus. 90 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, kenapa harus berhenti ke 7 faktorial? Karena 10 dikurangin 3 7 faktorial di sini ya. Nah, di sini Hmm. 3 juga difaktorialkan 3 kali 2 tuh, kali 1. Jadi di sini bisa dicoret ya, coret. 3 dengan 9 sama-sama dibagi 3 tuh. 10 dengan 2 jadi 5. Jadi tersisa berapa tuh? 5, 3 dan 8. Jadi hasilnya berapa? 15 kali 8 atau 24 kali 5. seratus Betul dua ya? puluh 120. Oh ini 120. Coba cek ya. 8 24 kali 5. Iya benar.
Oke, ini nomor 5 udah. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 udah. Nomor 8 dan 9. Oke, boleh dicari lagi. Waktunya masih ada setengah jam. Ya, ada yang mau ke toilet, boleh ke toilet ya. Jadi sistem belajar itu adalah survei soal gitu, biar kita nanti nggak kaget. Ya minimal pas ngerjain, ah ini mah udah pernah nih sama Pak Bayu nih gitu. Intinya tuh persiapan nih, semua kegiatan tuh pasti ada persiapan. Mau yang nomor 8? Siapa ya di sini? Atau nomor 9? Misalkan kan ada bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil bagi K oleh 100 bilangan bulat yang memiliki 28 faktor positif. Pak, boleh Pak? Boleh, boleh ya. Nggak mau 9 Pak. Mm-mm. Ya, eh 2024 itu sama dengan 2 kali pangkat 3 kali 11 kali 23. Kenapa bisa begitu? Bisa dijelasin? Menggunakan pohon faktor Pak menghitungnya. Per faktor ya. Coba kita Ya, urutin ya. Gini ya, 2024 menggunakan bilangan prima ya. Kalau ya. dibagi dua berapa? 1012, 1000 dibagi 12, dua lagi 508, 506, dibagi dua lagi 253, mm-mm, dibagi 11 23. ini bukan 25 ya 23 tuh. Ya, Nah, 23. jadi yang di buletin sebelah kiri ini adalah faktor-faktor dari 2024 berdasarkan urut-urutan bilangan prima ya. Kenapa 5 enggak dipakai? Karena 5 itu bukan faktor dari 2024. Nah, jadi Hmm. bilangan prima itu adalah bilangan utama. Terus lanjut gimana? Ah, untuk menghitung faktor positif, menggunakan rumus Mm-mm. P1 pangkat A kali P2 pangkat B kali P3 pangkat C seterusnya. S1 pangkat A. A kali P Mm-mm. pang P2 pangkat B Gini, pangkat B. pakai pangkat B. B huruf lain. B. B ya. P3 pangkat C dan seterusnya. Yang seterusnya di mana P itu bilangan prima, P itu bilangan prima, A, B, C itu pangkatnya. Jadi rumus untuk menghitung faktor positifnya itu
A tambah 1 kali B tambah 1 kali C tambah 1 dan seterusnya. Coba tulis lagi. A pangkat 1. A tambah 1. A tambah 1. B tambah 1 gitu. A tambah 1 kali ya, kali B tambah 1 kali C tambah 1 dan seterusnya. Nah, terus Hmm. Kan kalau yang 2024 itu 2 pangkat 3 kali 11 kali 23 itu 35, maka 2024 faktor positifnya itu ya terus ulang. Maka faktor positifnya terdapat banyak 3 tambah 1 tutup kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. terus 1 tambah 1 gini. Ya, itu jadi hasilnya 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Berarti 2024 punya 16 faktor positif. Tapi kan dimintanya itu 28. Hmm. Ya, jadi dimintanya 28 faktor positif. Karena Terus kamu pakai kipatan 2024, hmm, maka anggap K sama dengan 2024 kali X. gitu. Ya, terus menggunakan rumus. Kayak diminta K buat positif terkecil. Hmm. Ya, K itu buat positif terkecil. Bilangan bulat positif Jangan, berkecil. ya, terkecil. Maka faktor positifnya, oh itu X. Yang A sama dengan, yang A sama dengan, apa itu? 2024. Bulat. X itu pangkat Y ya. Itu pangkat Y, tambah itu pangkat Y-nya. Maka Y di sini. X pangkat Y. Masuk, Gini. masuk, nggak masuk, G atau tambahnya Y? aja Pak. Tambah aja itu aja Pak. Iya, kurang tadi 1. X pangkat Y. Iya, oke. Terus Jadi, untuk menghitung faktor positifnya, itu 3 tambah 1 tambah Y, tutup kurung, kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. Eh, enggak Mbak. 1 tambah 1 tutup, kali 1 tambah 1. 1 kali 1. 1 tambah 1 tutup, kali 1 tambah 1. Ya, 4Y, Gini. 4 tambah Y kali. Enggak Pak, itu 1 tambah 1 juga Pak, bukan 1 kali 1. Ya, sama dengan mintanya itu 28. Ya, 28 berarti Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3. Ya, berarti X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 3. Karena X pangkat Y juga sama, ya. Maka K Hmm. sama dengan 2024 kali 8. Kali 8 itu 16.192. Karena diminta sisa berapa?
habis bagi 100, maka mod 100. Ya, 100 bisa bagi 100 sama dengan 92 Pak Ci. Bisa 92. Gini ya. Berapa nih? Ya, 161 dibagi 100. Ada satu kan? Ini kita coba. 91 sisa 92. 92 gak bisa lagi, jadi jabang 92. Kan diminta habisnya. Sisanya masukku. Jadi Ya, hasilnya 92 ya. iya, Oke deh. Satu soal lagi nomor 8. Waktunya ada 20 menit ya. Boleh cari-cari menggunakan tools-tools gitu. Yang penting kita mengerti gitu. Banyaknya bilangan dua digit AB dengan A, B tidak boleh sama dengan 0 sehingga A kali B ditambah B kali A merupakan kelipatan 66. Lawrence mau Lawrence nomor 8. Boleh, Pak. Oke deh, biar kita cepat selesai nih, kita istirahat. Nomor 8. Minggu depan kita matematika lanjutan ya, yang lebih sulit dari ini, yang mungkin dari soal itu kita apa gitu ya. Boleh coba sebutin aja di sini jawabannya. A sama B-nya itu dipecah jadi 10A ditambah B. 10A tambah B ditambah 10B tambah A. Kenapa bisa begitu? 10A tambah B ditambah 10B tambah A. Jadi saya nggak tahu, Pak. Karena saya lihat Oke pembahasan lanjut. dari YouTube. Jawabannya kayak gini. Ada juga ya? Iya nggak apa-apa deh. Boleh. Sama dengan? Sama dengan 11A tambah 11B. Terus Oh kita bukan itu ya. Dalam ubah tutup kurung ya. 11A tambah 11B. Iya, tambah B. Karena soalnya tuh minta 66, jadinya A tambah B itu tuh harus kelipatan 6. Jadinya A tambah B sama dengan 6,12,18 sampai 1. Oh ini pakai K ya di sini ya. Betul gak? Contoh kan kelipatan ya. Untuk mencari K-nya itu kelipatan. Terus lanjut gimana? Terus kita coba pakai yang pertama itu A tambah B sama dengan 6. Hmm. Terus? Itu sama dengan ada 1 sama 5. Hmm. Kemungkinan itu ya. Hmm. 2 sama 4. Oh iya, 2 sama 4. 3 sama 3. 4 sama 2. 4 sama 2. Dan 5 sama 1. Nah Berarti itu ada jadi berapa pasang nih? terhitungnya ada 5. Ada 5 5 pasang ya. pasang. Dah lanjut.
Terus yang kedua itu A tambah B sama dengan 12. Mm-mm. Pasangannya itu ada 3 sama 9. Tunggu, ini kenapa mulai dari tiga, bukan dari satu? Karena kan ini 2 digit. Kalau misalnya awalnya 1, berarti kan pasangan yang kedua itu 11. Kalau pasangannya satu, 11, dua digit. Gimana gimana coba? Oh iya betul betul, ya harus dua digit ya. Jadi nggak boleh kurang dari dua ya. Kurang Jadi dari dua. Mm-mm. iya, Jadi berapa aja tadi? Terus di sini langsung ya. Nah, A tambah B sama dengan 12. A sama dengan 3. B sama dengan 9. A sama dengan berapa lagi? 9, 4 ya. 4 sama 8, 5 sama 7. Wes. Nah, jadi sama Berapa lagi? 5 Gitu ya. Kalau 10 kan nggak bisa ya. Itu sama 3. tiga digit. Mm-mm. Jadi ada berapa nih? Ada berapa? Udah 7. Terus ada satu lagi ya. A tambah B sama dengan 18 ya. Iya, yang Mm. A18. Itu cuma ada satu pasang 9 sama 9. Nah, pertanyaannya kenapa A tambah B sama dengan 6, A tambah B sama dengan 12, A tambah B sama dengan 18, kenapa cuma dipilih tiga ini? Karena kelipatan 6 ya kalau nggak salah ya. Tunggu. Oke betul. Karena K-nya ini ditanya kelipatan. Nah, ini kelipatan satu ya. K-nya untuk K sama dengan satu gitu. Ini K-nya sama dengan 2. Karena 6 kali 3. 6 kali 2 ya 12. Ini K sama dengan 3. Kita lihat lagi rumusnya. Oke, jadi 9 dengan 9. Hanya satu. Berarti yang 5 ini ditambah 7 ya. Ditambah 5 tambah 7 satu. tambah 1. Ini kan 13. Hasilnya menjadi 13. Oke, ini semuanya udah selesai. Gimana Lauren sama Yaskiel mumet gak? Samuel udah keluar ya. Jadi karena ini udah open source ya, jadi semua siswa di seluruh Indonesia tuh ngebahas semua. Jadi di YouTube ada, mungkin di folder-folder website tertentu ada. Sebelum kita membaca, kita harus juga paham ya, buat kita persiapan soal-soal yang sejenis gitu. Jadi eh, Pak Bayu itu wajar semua soal-soal ini udah pasti dibahas sama jago-jago matematik ya, guru-guru gitu. Terus
para senior-senior yang udah ikut OSN gitu. Mungkin dia membimbing ya, bikin-bikin video gitu. Cuman kita harus ngerti gitu ya. Kan belajar itu kan ibaratnya meniru ya, bukan kita tiba-tiba bisa. Kita harus ada output dari luar gitu. Oke, sudah cukup ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi, nggak apa-apa kita close aja karena sudah selesai. Minggu depan matematika lanjut ya. Nanti saya kasih soalnya mudah-mudahan hari Jumat deh, jadi nggak mepet di hari Minggu. Ya, biar nanti kita bahas-bahas dulu di rumah, nanti presentasiin. Jadi manfaatnya kita punya pertemuan gini, biar kita latihan menguasai medan perang gitu ya. Jangan khawatir dengan kegagalan, karena setiap usaha pasti dicatat sebagai amal kebaikan ya. Jadi kalaupun gagal, minimal kalian punya pengalaman. Jadi nggak ada ruginya untuk berani berpikir lebih dibanding teman-teman yang mungkin nggak minat dengan matematik gitu. Pesan Pak Bayu tuh kalau misalkan ada begini-gini antusias ya. Jadi nanti kalian juga terbantu oleh guru-guru yang ada fasilitas OSN seperti ini. Kebetulan memang saya kan juga di Bimbel juga membimbing anak-anak OSN SMP dan SMA fisika juga ya dan matematik. Jadi emang ya tinggal ngelanjutin aja gitu. Terus buat portofolio juga nanti buat ISG Lawrence kalau masuk universitas, oh udah pernah ikut OSN nih, ibaratnya punya keberanian dan punya daya juang yang lebih rata-rata di atas teman-teman sebayanya yang nggak minat. Nah, untuk tahun depan nih, sesuai saya bicara dengan mana kalau bisa tahun depan tuh bukan yang mau aja tapi ditunjuk gitu ya. Misalkan nih, contoh misalkan kelas 10 sekarang nih yang Benedict dan kawan-kawan nih yang nilai matematikanya bagus tuh 5 orang ditunjuk gitu. Jadi ada tanggung jawabnya tuh. Jadi bukan yang mau aja. Kalau kalian kan yang mau ya, yang mau ya udah kita ternyata sekolah lain tuh pesertanya banyak gitu. Karena ini online gitu ya, fasilitas dari pemerintah. Jadi SMA yang lain tuh ada 20, 30 lah. Ternyata kok kita cuma 4 gitu ya. Deriko satu, Samuel satu, ya skill dan Lawrence itu di matematik gitu. Harusnya semuanya banyak lah, harus 10 gitu karena kan gratis. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, ada yang mau disampaikan nggak? Cukup ya? Oke, saya cukupkan untuk malam hari ini. Kita ucapkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kita mampu berpikir untuk persiapan matematika dan dikasih kesehatan yang bagus untuk persiapan besok sekolah. Semoga materi yang Pak Bayu sampaikan pada malam hari ini dan teman-teman juga menjawabnya dengan lugas dan tepat bisa bermanfaat buat masa depan Yeskiel dan Lawrence ya. Pastinya pasti bermanfaat lah, nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Oke, saya tutup. Terima kasih dan selamat malam. Sampai ketemu lagi besok. Pak, Oke. Sih, Pak. coba.